Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan 8 yang beranggotakan saya, Audra Kholista, Vinka Febrianingrum, Faradianita, alias Salma Diva, Erna Kusuma, Budi Firdaus, dan Nur Hadi akan menjelaskan tentang apa saja yang dilarang dalam bisnis Islam. Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, agama dan negara, intuisi dan aturan main. Syariah mengandung kaidah-kaidah, hukum, dan aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dengan bahagia dengan ridho Allah pada hari di mana harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat. Hal-hal yang harus dihindari saat menjalankan bisnis, yaitu 1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah, dan seorang pengusaha muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. 2. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari. Islam melarang riba dengan ancaman berat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Sementara transaksi spekulatif amat erat kaitannya dengan bisnis yang tidak transparan seperti perjudian, penipuan, melanggar amanah, sehingga besar kemungkinan akan merugikan. 3. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang batil. Monopoli juga termasuk persaingan yang tidak fair. Rasulullah mencela perbuatan tersebut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia telah bersalah. 4. Pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Islam memiliki prinsip tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Islam mengatur secara jelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan atau dalam bisnis. Al-Quran menyebutkan apa yang hak dan yang batil. Antara yang hak dengan yang batil jangan dicampurkan. Islam mengenal jenis perbuatan yang diklasifikasikan dalam bentuk wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran. Yang pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Kedua, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial, baik melalui zakat atau sedekah. Dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34. Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. Yang keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang dapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman. Dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 85. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan, serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Yang keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim atau curang, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 205.
Selanjutnya, ketentuan fikih tentang haram. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa larangan di dalam bisnis. Yang pertama, jangan mengambil hak orang lain secara batil. Yang kedua, jangan melakukan riba atau penambahan. Yang ketiga, tidak melakukan jual beli saat khatib naik mimbar. Maksudnya yaitu ketika sudah masuk waktu sholat atau waktu ibadah, hendaklah kita meninggalkan kegiatan jual beli kita untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, tidak melakukan bisnis secara gharar dan maisir atau penipuan. Yang kelima, tidak melakukan kegiatan perjudian. Yang keenam, tidak melakukan bisnis yang dilarang agama seperti riba, produknya haram, adanya unsur penipuan, dan lain-lain. Yang ketujuh, tidak melakukan kecurangan dalam berbagai bentuk, misalnya yaitu curang tentang mutu atau kualitas produk, tentang kecurangan di dalam timbangan, dalam iklan, dan sebagainya. Yang kedelapan, tidak melakukan kegiatan pemborosan. Kemudian dalam fikih dikenal juga beberapa pedoman untuk menentukan halal haramnya suatu kegiatan ekonomi. Misalnya, yang pertama, memudahkan urusan orang lain, bukan menyulitkan. Sejatinya, kita sesama manusia itu harus saling tolong-menolong. Apabila kita mempermudah urusan orang lain, otomatis urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak pada yang baik dan menghindari hal yang tidak baik. Yang ketiga, mengutamakan pencegahan yang tidak baik daripada mengajak pada ketidakbaikan. Jadi, kita harus menghindari mengajak untuk melakukan ketidakbaikan. Sebaiknya kita mencegahnya untuk menghindari kemudorotan. Yang keempat, sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan yang baik, maka hukumnya juga baik. Misalnya, kita sedang melakukan berbisnis. Sebaiknya kita luruskan dulu niat kita untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita juga akan mencapai kemaslahatan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memikul mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Contohnya, apabila kita sedang melakukan jual beli, sebaiknya kita membayarnya secara tunai untuk menghindari suatu utang, karena utang itu sangat riskan. Yang keenam, memikul mudarat yang khusus untuk menghindari mudarat yang umum. Dimisalkan, seorang produsen atau pemerintah itu boleh membatasi harga jual produk, padahal hal ini dilarang. Tapi itu menjadi boleh karena mudarat mahalnya harga itu yang dialami oleh masyarakat umum lebih besar daripada mudarat yang dialami oleh penjual. Yang ketujuh, meninggalkan hal-hal yang meragukan. Praktik bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Islam hanya mencantumkan hal-hal yang dilarang, itu pun dalam bentuk nilai-nilai. Namun dalam beberapa hadis Rasulullah SAW terkadang juga memberikan komentar tentang beberapa jenis bisnis yang diperbolehkan. Kendatinya pun itu tidak mutlak dan bukan berarti mengabaikan profesi atau bisnis yang tidak terdapat pada zaman Rasul. Beberapa kegiatan bisnis yang diperbolehkan dalam hadis antara lain: 1. Kegiatan perdagangan, 2. Kegiatan pertanian atau perkebunan, 3. Peternakan atau mengembala. Daftar ini bukan berarti berbagai kegiatan yang ada sekarang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun Islam tetap berpegang teguh pada prinsip yang dikemukakan di atas. Semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Yang pertama yaitu aktivitas bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi yang pertama yaitu babi, kemudian ada minuman khamar, kemudian ada minuman-minuman yang memabukkan lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah riba. Riba adalah setiap penambahan yang diambil dari atau tanpa adanya penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah Islam. Kemudian selanjutnya yaitu
penipuan. Penipuan diharamkan itu karena penipuan itu menimbulkan keuntungan salah satu pihak dan salah satu pihak lainnya dirugikan. Penipuan dapat berupa kuantitas barang, kualitas barang, mungkin harga barang, dan juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu perjudian. Aktivitas bisnis yang berkaitan dengan perjudian itu diharamkan oleh Allah SWT, karena memperoleh atau mendapatkan keuntungan itu dengan sangat mudah tanpa adanya kerja keras, dan dengan adanya perjudian maka salah satu pihak juga akan dirugikan. Kemudian transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information atau sehingga tidak ada ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan pastinya. Hal inilah yang mengakibatkan transaksi gharar dilarang oleh agama. Kemudian selanjutnya ada ihtikar. Ihtikar adalah penimbunan barang, yaitu memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian menyimpan barang tersebut sehingga mengakibatkan barang di pasaran tersebut berkurang dan mengakibatkan peningkatan harga dari barang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah monopoli. Kenapa monopoli ini dilarang oleh agama Islam? Karena monopoli ini menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar si pemonopoli ini menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi sendiri. Kemudian bai an-najasi atau rekayasa permintaan. Bai an-najasi ini termasuk ke dalam penipuan atau tadlis, karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak itu berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi, kemudian calon pembeli lain itu agar tertarik dan menawar yang lebih tinggi atas barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah ta'aluk. Ta'aluk adalah penjual bersyarat. Penjualan bersyarat ini dilarang oleh agama karena akad pertama itu tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun akad. Karena salah satu rukun akad adalah saling ridho. Kemudian yang selanjutnya adalah bai al-inanah, yaitu pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Kemudian yang selanjutnya adalah talaki ar-rukban, yaitu jual beli dengan cara mencegat barang atau penjual dari desa dengan penjual tersebut tidak mengetahui harga pasaran sehingga pembeli dapat mengambil keuntungan yang tinggi sesuai dengan keinginannya. Hal ini mengakibatkan kerugian pada penjual. Selanjutnya adalah pemborosan. Pemborosan ini dilarang oleh agama Islam karena pemborosan ini termasuk kecintaan manusia terhadap dunia. Oleh karena itu, pemborosan ini dilarang oleh agama. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap atau berbuat pertengahan, sedang-sedang saja. Kemudian selanjutnya, praktik bisnis yang dilarang oleh agama adalah gulu atau korupsi. Korupsi adalah mengambil atau memanfaatkan kepentingan umum atau kepentingan bersama
untuk kepentingan pribadinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya masih banyak lagi terkait praktik-praktik atau contoh-contoh bisnis yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi. Perilaku konsumsi merupakan kegiatan setiap individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Perilaku konsumsi dalam waktu lama dikenal dengan dua macam, yaitu perilaku konsumsi rumah tangga individu dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan. Dalam pandangan Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Serta bagi muslim merupakan bagian dari ibadah. Etika konsumsi dalam Islam, yang pertama, sederhana tapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang haram. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang. 4. Bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Selanjutnya, menurut Abdul Manan, ada 5 prinsip konsumsi Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, artinya mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang Allah. Yang kedua, prinsip kebersihan, maksudnya yaitu makanan yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan menjijikkan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur mengenai tidak makan dan minum yang berlebihan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati, yaitu dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan dan minum yang diberikan Allah. Yang kelima, prinsip moralitas. Seorang muslim dianjurkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan bersyukur kepada Allah setelah makan. Selanjutnya yaitu etika distribusi dan etika retail. Untuk pengertiannya, etika distribusi dalam Islam itu adalah norma-norma atau kaidah etik suatu proses penyimpanan dan penyaluran produk pada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu mencari keuntungan yang wajar, kemudian penyaluran distribusi yang meluas, dan juga larangan ikhtikar. Kemudian yang kedua yaitu etika retail. Etika retail atau etika bisnis retail adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis dengan memasarkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen tingkat akhir yang tujuan penggunaannya adalah untuk keperluan pribadi, jadi bukan untuk dijual lagi, serta mencakup seluruh aspek retail. Di dalam Islam ada beberapa etika yang dianjurkan, yaitu antara lain yang pertama yaitu selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi tentang barang secara jujur dan juga transparan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mendistribusikan barang-barang yang membahayakan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan metode distribusi yang bersifat jujur. Kemudian yang kelima yaitu tidak melakukan kegiatan yang memakan harta secara batil. Kemudian yang keenam, tidak melakukan kegiatan yang berbau riba atau kezaliman lainnya. Kemudian yang ketujuh, tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, atau juga timbangan secara curang. Kemudian yang kedelapan, harus tetap menjaga sifat adil dalam segala bentuk usaha dan kegiatannya. Islam selain mengatur etika pada penjual, Islam pun juga mengatur etika pada calon pembeli. Nah, kan ada sebuah jargon pembeli adalah seorang raja. Nah, jargon tersebut dimaksudkan agar para penjual memberikan pelayanan yang terbaik pada sang pembeli. Nah, jargon tersebut sih sah-sah saja karena memang benar karena memberikan pelayanan yang maksimal adalah sebuah cara untuk membuat pembeli merasa senang dan menyukai produk dari sang penjual. Tetapi perlu digarisbawahi, pembeli adalah raja tetapi bukan raja. Artinya adalah jangan mentang-mentang seorang pembeli dianggap sebagai raja sehingga pembeli melakukan hal yang seenaknya tanpa memperhatikan perasaan dari sang penjual. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, jangan membanding-bandingkan harga dengan penjual lain.
menawar dengan harga yang wajar. Semisal sang penjual dan sang pembeli ini merupakan seorang teman yang akrab. Dengan dalih saya ini teman kamu, jadi berikan harga yang lebih murah. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya itu, seorang pembeli diharapkan selalu bersikap ikhlas dan dengan niatan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, pembeli harus berupaya untuk tidak merugikan penjual sedikitpun dengan bersikap jujur, tidak boleh menawar secara berlebihan seperti apa yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, konsumen harus membeli barang yang dibutuhkan untuk mencukupi dan menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya itu, konsumen tidak perlu membeli barang yang dimaksudkan untuk bermegah-megahan, karena dalam artian bermegah-megahan ini sama dengan berfoya-foya, dan Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat seperti ini, karena Allah tidak menyukai dengan yang cara berlebih-lebihan. Selanjutnya itu, tidak menimbun barang. Di sini itu tidak menimbun barang dalam artian misalnya si A itu membeli beras 10 kilo, sedangkan di toko itu cuma ada 10 kilo dan si B tidak mendapatkan, maka si B ini kelaparan. Jadi tujuan tidak boleh menimbun barang secara berlebihan atau bersikap serakah agar tidak terjadi kelaparan. Konsumen tidak perlu membeli barang secara berlebihan atau bermegah-megahan, karena di sini itu dalam konteks bermegah-megahan berarti berfoya-foya, dan Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat seperti ini, atau dalam artian menghambur-hamburkan harta, karena dalam Islam sendiri mengatur kita untuk bersikap hemat. Selanjutnya, tidak menimbun barang atau serakah. Jadi tidak menimbun barang di sini artinya tidak membeli barang secara banyak dan menyebabkan orang-orang tidak kebagian barang tersebut. Misalnya dalam warung tersebut ada beras 20 kilo. Nah, orang tersebut membeli beras tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya, jadi beli secara banyak dengan sengaja, dan itu menyebabkan orang-orang sekitarnya tidak mendapatkan jatahnya dan menyebabkan kelaparan pada suatu masyarakat tersebut. Dan selanjutnya itu, konsumen diharapkan tidak melakukan praktek hutang, karena praktek hutang sendiri itu akan menyebabkan penambahan bunga yang ditambahkan oleh penjual agar menguntungkan sang penjual, dan hal tersebut dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran sendiri diatur dalam surat An-Nisa ayat 29. Atas waktunya yang memberikan kesempatan untuk kelompok kami dalam menyampaikan materi mengenai yang dilarang oleh etika Islami. Nah, jika ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan pada forum diskusi di grup WA, dan kami buka 3 penanya saja. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.